Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah, Angkatan 5, Kelompok 3, tahun 2022. Video ini merupakan tugas Latsar Agenda 3 dengan materi Manajemen ASN dan Smart ASN dengan pengampu materi Bapak Insinyur Haji Syahrudin MSI. Tugas kali ini tentang isu-isu yang ada di instansi yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN adalah ASN yang memiliki kompetensi dasar dalam pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi. Langkah analisis isu, yang pertama menentukan isu-isu yang ada di instansi yang berkaitan dengan kedudukan dan peran dari segi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang kedua, mendeskripsikan penyebab dan dampak isu-isu tersebut. Yang ketiga, menganalisis isu-isu tersebut menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Yang keempat, menganalisis 3 isu menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Yang kelima, menentukan satu isu utama atau core isu. Yang keenam, analisis penyebab dengan metode Fishbone. Yang ketujuh, menentukan gagasan pemecah isu. Identifikasi isu ada 6. Yang pertama, belum optimalnya dalam pendataan program bantuan rumah layak huni. Isu ini berkaitan dengan konsep Smart ASN, di mana harus lebih akrab dengan era digital. Saat ini data yang disampaikan masih dengan sistem manual, sehingga masih terdapat kekeliruan data yang menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efisien. Yang kedua, rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan. Isu ini berkaitan dengan konsep manajemen ASN di mana tidak adanya manajemen yang jelas sehingga tidak terkoordinir dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan. Yang ketiga, pengarsipan dokumen yang belum efisien. Isu ini berhubungan dengan Smart ASN, di mana saat ini pengarsipan dokumen masih manual. Yang keempat, lambatnya dalam pengesahan setplan perumahan. Isu ini terjadi dikarenakan kurang pahamnya developer atau pengembang terhadap pentingnya setplan yang sah. Yang kelima, belum tersedianya peraturan bupati tentang pemberian bantuan rumah layak huni. Isu ini merupakan acuan pemerintah dalam melaksanakan program bantuan rumah layak huni. Dan yang keenam, rendahnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman kumuh. Isu ini disebabkan oleh masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Setelah mengidentifikasi isu-isu yang ada, selanjutnya menganalisis dampak isu. Isu yang pertama, belum optimalnya dalam pendataan program bantuan rumah layak huni berdampak akan terhambatnya dalam proses verifikasi data karena data yang selalu berubah-ubah dan tidak valid. Isu yang kedua, rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan berdampak proses pembangunan yang bisa terjadi tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban. Isu yang ketiga, pengarsipan dokumen yang belum efisien berdampak dokumen bisa berhamburan dan bisa rusak jika tidak disimpan dengan benar. Jika dokumen tersebut dibutuhkan cepat, akan kesulitan karena tidak ada arsip digital. Isu yang keempat, lambatnya dalam pengesahan setplan perumahan berdampak terbengkalainya PSU perumahan yang merupakan tanggung jawab developer. Isu yang kelima, belum tersedianya peraturan bupati tentang pemberian bantuan rumah layak huni berdampak kesulitan dalam melaksanakan kegiatan karena tidak ada aturan yang pasti menyebabkan kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Isu yang keenam,
rendahnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman kumuh berdampak akan menjadi kawasan yang tidak layak dan kawasan yang tidak sehat untuk masyarakat sekitar. Kemudian, setelah menganalisis dampak isu, selanjutnya menganalisis isu tersebut menggunakan metode APKL. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya dalam pendataan program bantuan rumah layak huni mendapatkan total nilai 18. Isu yang kedua, rendahnya pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan mendapatkan nilai 14. Isu yang ketiga, pengarsipan dokumen yang belum efisien mendapatkan total nilai 10. Isu yang keempat, lambatnya dalam pengesahan setplan perumahan dengan total nilai 12. Isu yang kelima, belum tersedianya peraturan bupati tentang pemberian bantuan rumah layak huni dengan total nilai 14. Dan isu yang keenam, rendahnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman kumuh mendapatkan total nilai 13. Setelah dilakukan analisis isu menggunakan metode APKL, didapatlah 3 isu tertinggi. Yang kemudian 3 isu tertinggi tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan metode USG. Penggunaan metode USG hampir sama dengan penggunaan metode APKL. Di sini memberikan dengan skor nilai 1 sampai 5, di mana angka 1 itu dengan skala rendah, sedangkan angka 5 itu yang dengan nilai tinggi. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya dalam pendataan program bantuan rumah layak huni mendapatkan total nilai 13. Isu yang kedua, rendahnya pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan mendapatkan total nilai 10. Dan isu yang ketiga, belum tersedianya peraturan bupati tentang pemberian bantuan rumah layak huni mendapatkan total nilai 9. Kemudian setelah dilakukan analisis penapisan isu menggunakan metode APKL dan USG, maka isu yang diangkat adalah belum optimalnya dalam pendataan program bantuan rumah layak huni sebagai isu prioritas karena isu tersebut mendapatkan nilai tertinggi. Setelah mendapatkan core isu, selanjutnya menganalisis penyebab menggunakan diagram fishbone. Untuk penyebab isu tersebut ada 4, yang pertama place, yang kedua man, yang ketiga method, yang keempat material. Untuk place atau tempat, itu penyebabnya lokasi desa yang sulit akses internet. Yang kedua man atau orang, penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Yang ketiga method atau metode, yaitu masih menggunakan cara manual. Dan yang penyebab yang terakhir material atau bahan. Yang pertama itu penyampaian data yang tidak valid, dan yang kedua data yang selalu berubah-ubah, sehingga mendapatlah isu belum optimalnya dalam pendataan program bantuan rumah layak huni. Setelah dilakukan semua tahapan dari awal identifikasi sampai analisis penyebab, selanjutnya ditentukanlah gagasan pemecah isu, yaitu penggunaan sistem digitalisasi dalam pendataan rumah tidak layak huni. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.